Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna dan segi keindahan apa yang terkandung dalam Asmaul Husna. Untuk materi pertama yaitu definisi Asmaul Husna. Asmaul Husna ialah Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Untuk Al-Asma sendiri adalah bentuk jamak dari ismun yang berarti nama, sedangkan Al-Husna adalah bentuk masdar dari Al-Ahsan yang berarti baik dan bagus. Asmaul Husna merujuk kepada nama-nama, sebutan, gelar, sekaligus sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan baik. Istilah Asmaul Husna juga dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Toha yang berbunyi, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, sesungguhnya nama-nama Allah yang maha indah adalah Al-A'lam, nama-nama yang menunjukkan zat Allah Ta'ala, dan sekaligus Awsaf, yang berarti sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala yang dikandung nama-nama tersebut. Sifatnya tidak bertentangan dengan namanya, berbeda dengan sifat makhluknya yang kebanyakan bertentangan dengan nama mereka. Poin yang kedua yaitu segi keindahan Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna adalah semua nama-nama dan sifat-sifatnya mengandung pujian untuknya. Tidak ada satupun kata yang tidak mengandung pujian dan sanjungan untuknya, yaitu Allah. Yang kedua, Asmaul Husna adalah nama-nama tersebut bukan sekedar nama biasa, melainkan juga nama-nama tersebut mengandung sifat kesempurnaan bagi Allah. Dan yang ketiga, Asmaul Husna adalah semua nama-namanya menunjukkan kesempurnaan baginya dan dari semua sifat yang paling sempurna, paling luas dan paling agung dan tidak terbatas dan semua segi. Nama ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama, yang kedudukannya paling tinggi dan derajatnya paling agung. Tentunya hal ini sangat dimaklumi karena kemuliaan suatu ilmu pengetahuan bergantung kepada jenis pengetahuan yang dipelajari dalam ilmu itu. Sementara itu, telah dimaklumi pula bahwa tiada yang lebih mulia dan lebih utama daripada ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun contoh dari Asmaul Husna adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit,
kita cerita tentang sikap meneladani nama-nama yang ada di Asmaul Husna. Untuk asma yang pertama yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman yang berarti Maha Pengasih, yang seperti dicontohkan kepada perhatian Nabi Sulaiman pada bangsa semut. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya sedang bepergian ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan, ia segera menghentikan pasukannya. "Tunggu, kita melewati sebuah sarang semut. Jangan sampai kita mengganggu mereka, apalagi menginjak salah seekor semut di sini," seru Nabi Sulaiman sambil turun dari kudanya. Saat itu, Nabi Sulaiman mendengar Raja Semut bersuruh kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, cepatlah kalian menyingkir dan masuk ke dalam sarang. Lihat, Raja Sulaiman dan rombongannya akan melewati tempat ini." Demi untuk menghargai bangsa semut, Nabi Sulaiman sampai memerintahkan pasukannya untuk berhati-hati. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari sering meremehkan semut karena ukurannya yang sangat kecil. Asma yang kedua yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim yang berarti Maha Pengasih. Untuk bentuk contoh cerita ialah kasih sayang Allah melalui sakit. Suatu hari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW tertimpa musibah. Putra laki-lakinya yang masih kecil ditimpa sakit keras. Maka Rasul bersama para sahabatnya yaitu Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zain bin Sabit, dan sahabat lainnya kemudian datang menengoknya. Dengan penuh kasih sayang, Rasul lalu mengangkat dan mendekap anak lelaki itu. Air mata Rasul sampai menetes melihat nafas anak itu sudah tersendat-sendat. Sakit adalah satu bagian dari rasa kasih sayang Allah Subhanallah wa ta'ala. Karena jika kita sabar saat sakit, Allah akan mengurangi dosa kita. Sedangkan Allah hanya memberi kasih sayang pada para hambanya yang memiliki rasa kasih sayang. Asma yang ketiga yaitu Al-Malik. Al-Malik yang berarti Maha Raja. Contoh ceritanya yaitu, kenapa Fir'aun mengaku dirinya Tuhan? Karena merasa dirinya sangat hebat, Raja Fir'aun dari Mesir menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia mengharuskan semua rakyatnya, juga keluarganya, menyembah dirinya seperti menyembah Tuhan. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus Nabi Musa untuk mengingatkan kemungkaran Fir'aun. Namun, Fir'aun menentangnya. Bahkan, Fir'aun mencoba mengejar untuk membunuh Nabi Musa. Saat itu, Nabi Musa dan umatnya pergi meninggalkan Mesir. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu Nabi Musa dan umatnya berhasil menyeberang Laut Merah. Laut Merah terbelah menjadi dua, yaitu menjadi jalan tanah yang bisa dilalui Nabi Musa dan rombongannya. Di belakang, Fir'aun dan pasukannya mengejarnya. Saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah jalan itu, tiba-tiba air laut menyatu kembali. Maka mereka pun tenggelam di Laut Merah. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan itu semata-mata dari saya, dan apabila ada kelebihan itu semata-mata dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.